hari ini nggak akan ada yang tahu kalau Maluku Utara tuh ternyata juga punya tim basket. Basket ya. Padahal kemarin saya ke Solo itu lawan-lawan saya ada yang udah pernah sampai ke Olimpiade. Jadi waktu pas kami keluar mereka udah bikin kayak lorong gitu nungguin kita keluar. Jadi pas kita keluar langsung kakak foto. Saya langsung kayak aduh udah kayak Nah, ada 3 atlet 2016 ada 2 atlet, tapi balik lagi ke sini ada yang minimnya perhatian, terus sarana olahraganya juga kurang, Fasilitasnya ya kurang ya. Selamat datang di podcast Bacarita, bicara di RRI Ternate. Di episode kali ini bersama saya Michael Ezra, kita bakal membahas tentang dunia olahraga. Tapi bukan olahraga yang kita bahas, melainkan atlet-atletnya, yaitu atlet lokal yang berprestasi hingga di kancah nasional. Jadi podcast kali ini kita bakal menginspirasi sobat-sobat RRI semua bagi atlet-atlet lokal yang ingin berkancah di dunia nasional, di atlet nasional maksudnya. Dan di sini sudah kehadiran 2 narasumber kita, yaitu atlet-atlet lokal yang sudah berprestasi dan sudah menorehkan prestasi-prestasi di nasional. Yang pertama ada Opik. Dia merupakan atlet para taekwondo yang meraih medali perak di para taekwondo kelas U62 kg putra Pekan Paralimpik Nasional atau Peparnas. Dan juga ada Bayu, atlet basket yang masuk dalam tim cabur basket 3-on-3 yang berhasil lolos ke Pekan Olahraga Nasional atau PON. Dan kita sudah kedatangan langsung mereka di studio ini, ada Bayu dan juga Opik. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Ya, Alhamdulillah sehat ya. Atlet kan pasti sehat ya. Enggak juga ya? Enggak juga. Oke. Gimana? Sampai ke sini tadi aman, lancar semuanya, nggak ada kendala ya. Ini kan atlet-atlet nasional, atlet lokal ya, yang sampai berprestasi di lokal. Tadi kalau Kak Opik itu para taekwondo, kalau Kak Bayu atlet basket. benar. Boleh ceritain sedikit dong secara singkat gimana sih awal kakak-kakak ini bisa sampai terjun ke dunia olahraga, dan kenapa pilihnya Kak Bayu pilih basket, kenapa Kak Opik pilihnya taekwondo? Boleh mungkin sobat RRI mau denger gitu. Boleh, siapa dulu? Terserah. Kau pick dulu. Oke, Kak Opik dulu. Kalau saya terjun ke dunia olahraga karena dari dulu memang suka olahraga, dari sejak SD sudah suka olahraga, suka main bola sama teman-teman di kompleks rumah. Dan sejak masuk ke sekolah kebetulan saya sekolahnya di SLB kan. Oke, Dan SLB. di sana juga ada setiap hari Jumat sama Sabtu ada kelas untuk olahraga khusus Sama kayak untuk sekolah atlet biasa disabilitas ya. ya. Dan dari situ saya ada mencoba beberapa cabang olahraga, di antaranya ada tenis meja juga, saya coba, dan bulu tangkis. Tapi kenapa sampai akhirnya jadinya jadi atlet taekwondo nih? Bahkan tadi kan banyak cobaan tuh, bola, ada tenis meja. Tapi kok ujung-ujungnya malah jadi taekwondo? Saya jadi masuk ke taekwondo ini karena di ajang Peparnas itu cabang olahraga taekwondo ini baru dipertandingkan di Peparnas yang ke-17 di Solo kemarin. Oh, di Solo. Yang di Papua tahun 2021 saya tenis meja. Oh, tenis meja. Ya, 2016 di Bandung saya tenis meja. Oh, tenis. Di mana? Pekanbaru 2012 juga tenis meja. Oh, jadi sebelumnya tenis meja. Ya, sebelumnya saya tenis Terus meja. ini ya. Oke. Kalau Kak Bayu gimana? Dari gimana? Kalau kebetulan saya cerita dikit. Jadi waktu SMP itu saya bisa dibilang orangnya tuh suka nonton anime gitu. Nah kebetulan bukan. Cuma sekedar nonton doang. Iya, cuma nggak terlalu fanatik gitu. Jadi waktu SMP tuh sempat nonton anime tuh yang namanya Kuroko no Basket kalau nggak salah. Iya, Kuroko no Basket. Jadi waktu nonton film itu, anime itu, ada sempat rasa kayak wah kayaknya mau coba deh basket gitu. Nah kebetulan hari Kamis itu ada jadwal ini praktek olahraga.
Dan kebetulan praktik olahraganya itu olahraga basket. Nah semenjak saat itu saya jadi kayak wah iya ya ternyata seru ya main basket gitu. Ya semenjak saat itu muncullah rasa suka kayak terhadap olahraga basket. Terus kayak di dalam pikiran saya tuh kayak basket tuh beda dari yang lain. Yang kayak kita tahu di Ternate ini apa sih olahraganya kayak yang terkenal misalnya tinju, bola kaki udah kayak udah biasa gitu. Nah ketika saya pertama coba basket saya rasa kayak wah ini kayaknya hobi saya gitu. Jadi itu yang membuat saya jatuh cinta sampai menekuni sampai sekarang ini. Untung nontonnya kuro-kuro basket ya. Untung. Kalau nontonnya Tami jadi atlet Tamiya ya. Jadi di cabang olahraga kakak-kakak masing-masing ada nggak orang yang berperan penting di awal karirnya? Kakak mulai basket, Kak Bayu mulai Kak Opik mulai taekwondo, ada nggak orang yang pertama yang? Kalau saya tuh ibu saya orang pertama yang sering Jadi support system ya. Menjadi support system saya. Karena ibu saya selalu bilang kalau biar kayak orang lihat fisik saya seperti ini kan, tapi kalau yang saya lakukan lebih dari apa yang orang pikirkan berarti kan bisa menjadi suatu kebanggaan bagi itu keren. Di balik kekurangan ada kelebihan ya. Iya benar. Kalau Kak Bayu? Kalau saya kebetulan kalau bisa dibilang sosok yang berpengaruh dari awal karir saya mungkin saya bisa bilang pelatih saya ya Kak. Soalnya yang nyempurnain saya yang dari awalnya cuma nonton anime, yang awalnya cuma coba-coba, jadi kayak terjun beneran sampai ke bisa dibilang profesional ya kayak sampai menuju PON gitu-gitu, bisa ada prestasi nasionalnya itu menurut saya pelatih saya. Jadi saya punya 2 pelatih Kak. Yang pertama waktu SMP itu saya dari yang awalnya belum tahu, jadi saya ngerti gimana caranya ngedribble bola, gimana cara apa itu traveling, apa itu foul, itu dari pelatih pertama saya namanya Coach Milas. Nah setelah itu tapi orang yang nyempurnain saya sampai kayak saya benar-benar kuat dalam main basket, bisa mempunyai kayak skill-skill yang mumpuni untuk main basket dan kemampuan saya ditingkatkan itu sama coach saya. Iya. Kebetulan kita sudah katakan Kosesa di sini. Enggak ada. Enggak ada. Oke, jadi itu kan kalau kakak dari kapan mulai main basketnya? Dari kalau saya dari SMP kan. SMP kelas 1 waktu nonton kasih yang nonton. Kalau Kak Opik dari? Kalau saya mulai cabang olahraga tenis meja tuh dari SD kelas 5. Kalau taekwondo baru saja kemarin. Ya. Kalau sekarang kakak kesibukannya apa? Sekarang mungkin sekolah kah atau kuliah atau kerja gitu mungkin? Saya lebih naik gunung sih. Oh naik gunung, oke. Kalau saya kebetulan anggota di Satbrimob Polda Malut. Iya. Oh tapi sekarang masih aktif untuk berolahraga menjadi atlet itu masih aktif. Masih. Gimana cara membagi waktu dengan pekerjaan dan juga menjadi atlet? Itu kan atlet kan butuh latihan yang konsisten tiap hari. Gimana cara tuh membagi waktu? Saya sering komunikasi sama pelatih taekwondo saya. Sering saya telepon kalau ada, kan saya sering hari Jumat, Sabtu sama Minggu tuh sering ada ikut open trip kan. Kebetulan saya juga porter di ada tergabung sama tim open trip di gunung di Lombok Utara ya. Jadi setiap hari Jumat, Sabtu sama Minggu saya hubungin pelatih saya bilang, "Bang, kalau Jumat, Sabtu, Minggu ini saya belum bisa ya. Saya lagi kerja soalnya kalau ikut itu kan lumayan kan dapat uang, jadi saya ikut." Jadi cari yang ada penghasilannya. Ya benar sih kata Kak Opik, yang penting sih komunikasi aja sih Kak. Iya, sama kerjaan kita, sama latihan kita yang penting dikomunikasikan. Tapi yang menjadi prioritas untuk sekarang nih Kak, yang udah pasti aja kerjaan dulu kayaknya. Iya. Kalau kalian selama di olahraga nih, selama menjadi atlet, pernah ada nggak sih titik jenuh di mana kan pasti tiap hari latihan, tiap hari harus latihan fisik lah, harus latihan tekniknya lah. Kira-kira ada nggak sih titik jenuhnya? Kayaknya udah capek ikut olahraga gini. Ada nggak sih? Terus yang bikin kalian mau terus maju dan terus bertahan nih sampai bisa jadi juara-juara nasional nih, ada nggak? Kalau di titik jenuh saya pernah ada, soalnya ibu saya pernah bilang ke saya kalau kamu ikut olahraga itu sampai ke tingkat nasional tapi kamu sehari-harinya cuman gini-gini aja kan. Ibu saya bilang gitu. Coba lihat atlet-atlet di daerah lain kan maju, ini diberi
diberi support oleh pemerintah. Tapi kamu sampai ke tingkat nasional, bahkan saya pernah hampir masuk pelatnas, cuman kurangnya minimnya support dari pemerintah di sini, makanya saya tidak bisa lolos sampai ke pelatnas. Kalau Bayu kalau saya sih pernah. Jadi waktu itu sempat kena cedera ACL pernah. ACL. Jadi setelah seleksi mau prapon itu kan ada sempat 1 hari race gitu. Jadi waktu race itu kan saya latihan. Jadi waktu loncat itu pas mendarat lutut saya kena Kak, ACL. Jadi ada sedikit sobek di lutut. Nah, lumayan ya, sakit iya, ya. sakit banget itu. Itu seminggu apa 2 minggu 6 minggu apa 4 minggu, pokoknya hampir sebulan lebih lah lutut saya bengkak gitu Kak. Karena jadi pemulihannya memang lama. Lama. Kalau nggak dioperasi emang susah. Kak. ACL-nya sering kambuh. Jadi waktu saya ACL itu mungkin kayaknya saya rasa kayak walah udahlah, udah selesai lah karir saya di dunia basket mungkin, karena ACL ini kan cedera yang paling ditakuti paling atlet basket paling takut, soalnya kayak abis ACL tuh performanya udah nggak kayak dulu lagi. Jadi waktu ACL itu saya udah kayak udahlah nyerah lah. Cuma di satu sisi saya tuh udah diberi tanggung jawab gitu loh sama Maluku Utara, sama Perbasi Maluku Utara itu saya udah diberikan tanggung jawab gitu. Jadi nggak mungkin cuma gara-gara saya ngikutin sakit ACL saya jadi kayak udahlah nyerah, sedangkan Maluku Utara tuh butuh gitu. Betul. Loh, butuh kita gitu loh. Kalau hari ini saya udah nyerah kemarin, mungkin hari ini nggak akan ada yang tahu kalau Maluku Utara tuh ternyata juga punya tim basket ya? bukan cuma bola, bukan cuma tinju, tapi punya loh tim basket yang bisa istilahnya bisa bersaing lah di kancah nasional ya. Jadi mungkin itu sih yang bikin saya kembali semangat untuk latihan lagi setelah ACL itu. Tapi nyambung dari pertanyaan, dari jawabannya Kak Opik tadi, kira-kira kakak-kakak ini ngelihat peran pemerintah Maluku Utara sendiri ya, kita nggak ngomong pemerintah lain, peran pemerintah Maluku Utara untuk atlet dan olahraga di daerah tuh kayak gimana? Ada harapan-harapan apa gitu mungkin dari para atlet langsung, mungkin boleh langsung. Kalau saya sih peran pemerintah di Maluku Utara ini sangat minim, terutama di bagian olahraga disabilitas. Karena sudah beberapa kali itu atlet Maluku Utara bisa naik podium di beberapa cabur yang ada yang dipertandingkan di ajang Peparnas ini. Udah pernah 2012 udah pernah ada 3 atlet, 2016 ada 2 atlet, tapi balik lagi ke sini ya tadi yang minimnya perhatian, terus sarana olahraganya juga kurang, fasilitasnya kurang ya. Mungkin kalau untuk yang istilahnya atlet normal mungkin banyak kali ya, tapi kalau untuk para atlet ini kan jarang fasilitasnya mungkin kurang ya. Kalau basket gimana? Kalau dari saya sih saya sangat bersyukur ya, soalnya ketua Perbasi yang sekarang ini bisa dibilang orangnya tuh berjuang mati-matian juga Kak. Untuk basket? Untuk basket terutama. Soalnya yang saya rasa dari ketua-ketua Perbasi waktu sebelum yang sekarang ini Komin itu sempat kami ingin berangkat juga prapon waktu itu, cuma tiba-tiba batal Kak, tiba-tiba nggak jadi, katanya kayak minim uang lah, apalah inilah itulah alasannya gitu. Tapi dari yang ketua Perbasi yang sekarang ini saya rasa dari sekian banyaknya kekurangan mungkin, tapi dia masih mengusahakan gitu Kak untuk supaya kita bisa berangkat. Kemarin waktu prapon kita pergi ke Jogja itu berkat kerja keras Bapak Ketua juga. Iya, jadi saya rasa kalau mau bilang optimal saya baru ngerasain sekarang ini Ketua Perbasi yang sekarang dibanding yang dulu. Waduh, hancur sih kayaknya. Itu aja sih. Jadi sobat-sobat RRI itu sedikit cerita dari mereka. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, kita bakal lihat dulu nih ada prestasi-prestasi yang mereka torehkan selama mereka berada di kancah nasional. Mungkin kita boleh lihat sedikit dari Kak Opik mungkin ya, dari para taekwondo. Sobat-sobat RRI juga pengen tahu nih gimana sih para taekwondo ini, mereka ini pas lagi penyerahan medali juara 2 kemarin ya di Solo. Lagi latihannya cuma 2 bulan kemarin. 2 bulan. Ini pas saat topik yang warna apa nih? Yang biru. Yang biru.
Medali ya. Bangga banget ya. Kalau yang basket, kebetulan saya juga suka main basket. Waduh, cuma di sini belum terlalu kenal anak-anak basket. Oh ini. Itu waktu lawan Sumatera. Iya. On. Ini lawan Surabaya. 3 point ya. Iya. Tapi kalau di 3-on-3 hitungannya 2 kan? Hitungannya 2. Benar. Ini timnya? Iya, ini timnya. Itu yang di tengah itu kebetulan saya cerita dikit ya Kak, maaf. Yang di tengah itu dia bukan orang Maluku Utara Kak. Dia orang Jakarta. Asli darah Jakarta, nggak ada sangkut pautnya sama Maluku Utara. Tapi waktu kami TC di Jakarta, dia orang yang sangat berpengaruh sih Kak. Orang yang benar-benar care sama kita berempat. Siapa namanya? Namanya Bang Boski Kak. Bang Boski. Dia orang yang ngusain kita juga Kak waktu di Jakarta. Jadi itu salah satu orang-orang yang mungkin bersejarah ya di hasil dari ini juara-juaranya ini ada orang-orang di belakang. Ada pengen ngomong apa gitu mungkin ke Bang Boski mungkin boleh langsung ke kamera situ mungkin. Ya mungkin untuk Bang Boski saya ucapin terima kasih banyak buat Bang Boski. Mungkin saya nggak bisa gantiin apa yang udah Bang Boski kasih terhadap Maluku Utara. Bang, kebetulan ini baju ini juga Glorious ini itu tim klubnya ya? Iya, klubnya ini Bang Boski. Oh, punya Bang Jadi, Boski. Jadi ceritanya gini Bang, dia tuh orang Jakarta yang jatuh cinta sama Maluku Utara. Sampai anak ketiga apa keempatnya itu namanya Maitara Kak. Oh, namanya Maitara. Saking cintanya dia sama Maluku Utara. Jadi katanya tuh Maluku Utara tuh damai, jadi kayak kota tujuan hari tuanya lah gitulah. Jadi saking dia cinta Maluku Utara sampai dia mati-matian Kak buat kita, jatuhnya gitu. Dia ngusahain tempat tinggal kita di Jakarta, dia ngusahain makan kita, dia benar-benar care sama orang Maluku Utara. Even bahkan kalau memang ada tawaran dari kota-kota lain yang besar kayak Bandung, Jakarta, mungkin yang ingin dipegang sama dia, mungkin dia tolak Kak. Demi Maluku Utara iya. Gitu Kak. Jadi saya terima kasih banget buat Bang Boski, terima kasih udah nyempetin waktu, tenaga buat kami masyarakat Maluku Utara khususnya di olahraga basket. Saya terima kasih banget sama Bang Boski. Mudah-mudahan ada balasan lah yang setimpal buat Bang Boski, itu aja sih. Kalau buat Kak Opik mungkin ada buat siapa yang bersejarah? Saya di cabang olahraga taekwondo kemarin tuh Sabam Rahman namanya, itu pelatih saya ya. Masih ada di Ternate atau dia di luar? Sekarang di Bacan, udah pindah di Bacan. Oh, di Bacan. Dia guru. Di Ternate kemarin dia guru di SMA Negeri 2. Siapa tahu saya ingin ucapkan terima kasih banyak karena sudah mau melatih saya taekwondo yang mulai dari nol. Padahal kemarin saya ke Solo itu lawan-lawan saya ada yang udah pernah sampai ke Olimpiade. Baru saya yang pemula yang latihannya cuman 2 bulan 2 minggu kalau nggak salah tuh. Jadi latihannya langsung juara 2. Wah, keren sekali ya. Dia juga kaget waktu itu. Dia juga kaget pas semifinal yang video tadi itu lawan tuan rumah Jawa Tengah. Ya, itu atlet yang kayak dia itu atlet yang ditargetkan dapat medali. Iya. Tapi dia kalah sama saya di semifinal. Dia dapat perunggu. Jadinya. Keren sekali kakak ini. Kira-kira waktu meraih piala, Kak Opik dapat piala, terus Bayu dapat bisa sampai ke PON. Ada gimana yang dirasakannya gimana sih? Gila, gue bisa sampai ke tingkat nasional nih, kira-kira rasanya apa gitu? Mungkin sobat-sobat RRI juga pengen tahu mungkin. Kalau saya seperti kayak saya tidak percaya, kayak tidak mungkin saya bisa. Sempat tampar gitu kayak ini masih mimpi gitu enggak ya? Pelatih saya yang pegang kepala saya terus digoyang-goyang. Oh enggak. Dia ini beneran kamu bisa juara 2. Bisa juara 2 ya. Ngalahin tim tuan rumah yang katanya udah pernah sampai ke Olimpiade di Paris, di Cina. Timur nih bos, gila. Gila. Kalau soal berkelahi mas sabar dulu ya. Jawa mah tunggu dulu. Kalau dari Bayu gimana? Kalau dari saya pertama sih gitu. Waktu prapon itu sempat nggak nyangka sih bakal lolos, soalnya setelah fase grup itu lawan kami berikutnya buat nentuin nih kita lolos PON ke PON atau enggak tuh lawannya Bali Kak. Oh, lawan Bali. Kebetulan di Bali tuh ada pemain profesional yang udah main di beberapa klub yang jago lah, namanya Rolling Pandey kalau nggak salah. Dia itu pemainnya tuh tingginya tuh Kak kalau nggak salah 2 meter lebih. Jadi
Kita yang dari Maluku Utara ya? Iya, yang udah ngerasain di Maluku Utara tuh wah kita lah udah paling tinggi lah di Maluku Utara gitu. Tapi ketika nyampe di sana tuh kita lihat kayak waduh, lebih tinggi lagi. Ada yang lebih besar kayaknya, lebih gede badannya. Ya jadi ketika main itu penentuan terakhirnya itu di poin terakhir Kak, kebetulan istilahnya kalau di basket tuh buzzer beater. Buzzer beater. Jadi waktu terakhir tuh teman saya namanya Ojal itu pas terakhir bolanya di dia Kak. Jadi waktu terakhir pas dia nembak waktu habis tapi bolanya udah lepas dari tangan. Itu sumpah Kak, selesai itu kami berempat tuh langsung kayak sujud syukur banget. Tiba-tiba lolos PON nih kan kayak udah di depan mata nih. Nggak pernah dari generasi sebelum-sebelumnya yang sekarang udah mungkin udah nikah itu belum pernah Kak. Belum pernah sama sekali belum pernah. Dari zaman coach masih pemain dari zaman mungkin dari zaman Coach Sesa baru datang ke Ternate juga nggak pernah. Belum ada yang benar-benar dapat tiket. Jadi kayak excited gitu Kak. Jadi kayak bangga juga bisa tiba-tiba masuk ke PON gitu tiba-tiba. Itu bedanya kalian waktu main di tingkat nasional sama waktu main di daerah ada nggak sih bedanya? Mungkin dari euforia penonton kah atau dari rasa apanya mungkin gitu? Ada nggak bedanya? Kalau di olahraga disabilitas sendiri saya kemarin untuk lomba tingkat daerahnya tuh tidak ada. Oh di daerah langsung nasional. Jadi langsung karena nasional. Saya satu hal yang sangat saya sayangkan tuh dari pengurus kami itu kayak tidak mau keluar ke Halmahera, ke Taliabu untuk mencari atlet baru. Karena jujur saya sama teman-teman saya yang terakhir berangkat kemarin di Solo itu dari 2011 udah berangkat. 2011 kita, 2016 kita, 2021 kita, 2024 kita. Oh jadi tidak ada. Atletnya itu aja gitu. Itu aja. Jadi saya mau itu kan kalau pemerintah sama pengurus itu harus keluar lah mencari bakat-bakat baru. Kan tidak mungkin Maluku Utara sebesar ini dan orang penyandang disabilitas cuman kita kan tidak mungkin kan, pasti ada di luar. Pasti ada yang banyak bakatnya ya. Iya, pasti ada. Tinggal kita ke sana dan cari dan lihat kan, oh ini bisa nih olahraga ini. Ayo bawa ke Ternate. Supaya bawa nama harum Maluku Utara lagi ya, lebih lagi. Kalau dari Bayu gimana? Kalau saya sih euforianya jadi lucu Kak. Waktu saya ngerasain bedanya waktu main di kota Jawa sana mungkin sampai ke Aceh itu bedanya tuh lapangannya Kak. Kualitas lapangan bener. Jadi Maluku Utara nih di cabur basket saya rasa kurangnya cuma lapangan Kak. Lapangannya cuma satu Kak. Yang di stadion cuma satu. Itu pun kalau hujan neduh terus dipel lagi, terus tunggu kering dulu baru main bisa main lagi. Jadi kayak itu terus waktu saya di Aceh kemarin Kak, kami jadi kayak pusat, jadi kayak model gitu Kak. Waktu datang jujur Kak, penonton cewek Aceh itu dari SMP, SMA semuanya nonton. Jadi waktu pas kami keluar mereka udah bikin kayak lorong gitu nungguin kita keluar. Jadi pas kita keluar langsung kakak foto. Saya langsung kayak aduh udah kayak ini main basket apa casting film nih. Biasanya kan atlet basket begitu ya. Iya, enggak juga sih Kak. Jadi kayak waktu pas kami keluar bahkan ada beberapa fans dari Aceh sana mungkin bisa dibilang fans itu sampai kadang ngasih souvenir, ngasih surat, terus bunyi suratnya gini, Kak nanti datang lagi ya ke Aceh kapan-kapan kalau ada waktu, sampai nulis surat kayak gitu Kak. Dikasih ya? Iya. Bahkan kopi nggak? Kopi mah nggak dikasih. Nggak dikasih ya? Paling kayak souvenir kue. Bahkan sampai kita ke bandara aja itu dianterin Kak sama cewek-cewek Aceh itu. Saya jadi juga beda ya sama di Maluku Utara ya. Iya benar. Itu aja sih Kak bedanya. Kalau tadi kan Bayu dia seneng basket gara-gara nonton anime. Iya benar. Kalau Kak Opik seneng taekwondo, mungkin ada tokoh yang menginspirasi mungkin, kayaknya keren nih dia jadi taekwondo, kayak gue harus bisa juga nih. Ada nggak tokoh-tokoh yang menginspirasi teman-teman nih jadi atlet? Dia tuh orang Amerika. Kalau bilang tokoh inspirasi saya itu dia orang Amerika, namanya JJ Nicholas. Dia tuh saya pernah baca di salah satu di ceritanya tuh dia tuh awalnya kayak orang susah kan, orang yang kurang mampu, terus dia punya mimpi buat berubah nasibnya, keluarganya kan, dan dia mulai berlatih terus dari mulai dia masih sekolah sampai dia udah nikah sekarang. Itu dia sudah bisa merubah nasibnya, sudah bisa merubah nasib keluarganya, bahkan daerahnya dia bisa merubah karena dari taekwondo tadi.
Jadi itu sangat menginspirasi Kak Opik. Dia juga sama kayak Kak Opik para taekwondo juga atau? Bukan, dia di yang umum yang umum normal ya. Tapi tetap terinspirasi ya. Terinspirasi. Kalau Bayu sendiri mungkin ada saya punya fans di NBA Kak. Kalau saya nonton NBA itu namanya Kawhi Leonard. Dia itu termasuk pemain yang pasti gitu loh. Jadi kayak setiap dia pegang bola pasti poin. Terus defense-nya juga bagus, ngejaga. Pernah waktu itu yang pertama kali bikin saya cinta sama dia itu waktu final NBA waktu Miami Heat. Mungkin kakak kenal LeBron James kalau main basket. LeBron James sekuat apa sih kak waktu di basket ya kan? Tapi dijaga sama Kawhi mati kak. 0 poin dari kuarter pertama sampai kuarter kedua 0 poin. Dijaga sama Kawhi Leonard. Ada counternya ya? Iya ada counternya. Jadi itu yang bikin saya. Terus orangnya juga low profile. Terus kayak dia tuh pernah jadi saksi hidup waktu bapaknya ditembak mati sama gangster di tempat pencucian mobil gitu. Dia punya usaha tempat cuci mobil gitu, terus bapaknya ditembak mati di situ. Tapi dia gimana sih dia bisa bangkit dari keterpurukan itu, dari bapaknya meninggal, terus bisa jadi pemain defensive player of the year kayak gitu-gitu. Itu kan butuh perjuangan kak, melawan mentalnya dia, melawan rasa sedihnya dia. Mungkin itu sih yang bikin saya cinta sama dia. Dari kakak berdua nih, ada nggak sih pesan-pesan buat sobat-sobat RRI mungkin di luar sana yang dia baru jadi atlet nih, tapi pengen juga nih berprestasi kayak kakak ini? Ada nggak pesan-pesan untuk mereka yang baru mau mulai? Motivasi mungkin? Kalau dari saya itu yang pertama harus dijaga itu fisik sama stamina. Karena kalau kita jadi atlet kan pas kita udah tua kan udah nggak dipakai kan, sesuai umur kan. Jadi kalau saran dari saya tuh yang harus dijaga itu stamina sama fisik aja. Jangan ngerokok ya? Iya, kalau skill sama ini tuh bisa diasah. Kalau kita belum bisa kayak contoh satu gerakan ini bisa diasah, tapi kalau stamina sama fisik tuh kan harus lama kan, harus dilatih lama. Jadi itu aja buat stamina sama fisik ya. Kalau dari saya sih buat adik-adik klub saya Pancasila Junior, terutama sama mungkin ada orang-orang yang ingin terjun ke dunia basket. Satu pesan dari saya itu kerja keras aja, kerja keras. Karena kerja keras tuh nggak akan mengkhianati hasil. Jadi kerja keras, terus harus punya kayak rasa tanggung jawab dalam diri gitu loh. Segala sesuatu kalau kita ngelakuinnya dengan tanggung jawab itu pasti akan berhasil lah pada ujungnya. Soalnya kita jadi makin giat latihannya, kita juga jadi makin semangat latihannya, kita juga makin punya rasa kayak wah gue kurang nih ya, motivasi kayak gue masih kurang nih. Jadi bikin kita latihannya makin semangat lagi itu aja. Kira-kira kedepannya ada rencana apa nih di karirnya mungkin atau di atletnya sendiri, ada rencana apa kedepannya? Rencana saya nanti bulan Agustus mau dipanggil ikut DKI Jakarta. Cuman di cabang olahraga taekwondo ini kan nanti tahun 2026 peparnas ini di NTB sama NTT. Itu saya mau dikontrak sama Jakarta. Tapi saya pikir lagi ini gimana, gubernurnya kan udah sekarang kita bisa lihat kan. Kita lihat pasti mana ada yang bagusnya kan, ya. Jadi saya kayaknya lebih milih bertahan di ikut Maluku Utara. Mengharumkan nama Maluku Utara. Ya, kalau saya sendiri sih kak, paling kalau untuk karir saya di dunia olahraga kayaknya saya udah paling cuma kayak fun game aja sih. Paling abis ini mungkin ada project Maluku Utara itu yang namanya project regenerasi dari kita. Jadi si Bang Boskian tadi itu katanya mau datang lagi untuk nyeleksi atlet bibit muda dari seluruh provinsi seluruh kabupaten kota di Maluku Utara. Jadi kayak dari anak-anak dari Halmahera mungkin ingin seleksi, datang dilihat kemampuannya. Jadi seperti itu kak. Terus kebetulan project ini itu benar-benar serius, nggak main-main kak. Jadi TC-nya itu di Jepang kebetulan. Di Jepang sama Bang Boski. Terima kasih Bang Boski. Jadi di Jepang TC-nya gitu. Jadi ya supaya anak-anak Maluku Utara tuh pikirannya juga terbuka gitu loh kak. Jangan cuma kayak nongkrong, ngabisin hal-hal yang mabuk, minum, ngerokok. Sekali-sekali bikin sekali-sekali ya Maluku Utara kan benar. Jadi itu aja sih kak rencana ke depan mungkin. Jadi hidup ini kan memang penuh lika-liku ya. Benar. Kadang di atas, kadang kita di bawah. Mungkin dulu latihannya sampai
wah susah sampai mesti bangun subuh mungkin atau ini, tapi ada satu sisi bisa di tingkat nasional dan mungkin sampai ke Opik juga bisa dapat juara 2, Kak Bayu bisa sampai ke PON. Ada nggak satu kata yang menggambarkan kehidupan dan perjalanan karir kakak-kakak dan kenapa alasannya? Kalau saya sih yang tadi saya bilang sih Kak, satu kata itu kerja keras aja sih, kerja keras. Karena ya itu usaha tidak akan mengkhianati hasil. Apa yang kita tabur itu yang kita tuai. Oh, saya tuh terus bekerja keras, berusaha dan berdoa, karena kita berusaha tanpa berdoa itu seperti kita melakukan sesuatu yang ya, ora et labora ya. Itu dia teman sobat-sobat RRI, kisah inspiratif dari atlet-atlet lokal berprestasi di nasional ini. Semoga episode kali ini dapat memberi inspirasi dan juga dapat bermotivasi untuk teman-teman dan sobat-sobat RRI di luar sana yang mau jadi atlet, bisa terus konsisten mungkin, kerja keras. Dan sobat-sobat RRI, sampai ketemu di episode selanjutnya yang pasti tidak kalah menginspirasi dari episode kali ini. Saya Michael Ezra, pamit undur diri dan bye-bye semuanya.